kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bu Fitri mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman semuanya. Nah, anak-anak, mari kita belajar. Anak-anak, jangan lupa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu tentang aturan di rumah yang berkaitan dengan benda-benda. Yang kedua, penggunaan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dalam suatu kalimat. Yang ketiga, pengurangan dua bilangan cacah 41 sampai dengan 99 pada masalah sehari-hari. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya ini? Iya, ini adalah gambar sepeda. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki sepeda? Jika kalian memiliki sepeda, coba perhatikan apa bahan yang digunakan untuk membuat sepeda. Iya, bagian depannya terbuat dari tembaga. Bagian dudukannya terbuat dari plastik. Dan bagian ban terbuat dari, tepat sekali, dari karet. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan benda-benda berikut ini. Apa ya bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda berikut ini? Yang pertama yaitu botol. Botol terbuat dari, iya, plastik. Kemudian gambar kedua yaitu buku terbuat dari, iya, kertas. Selanjutnya ada gambar penghapus. Penghapus terbuat dari, tepat sekali, karet. Selanjutnya ada gambar cangkir. Cangkir terbuat dari apa anak-anak? Iya, terbuat dari kaca. Selanjutnya ada gambar panci. Panci terbuat dari aluminium. Kemudian selimut. Selimut terbuat dari kain. Selanjutnya ada gambar kursi. Kursi terbuat dari apa anak-anak? Iya, kayu. Dan yang terakhir yaitu ada wajan. Wajan terbuat dari aluminium. Nah, anak-anak, jangan lupa dicatat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda berikut. Nah, anak-anak, Bu Fitri ingin bertanya, mengapa jendela terbuat dari kaca? Mengapa tidak terbuat dari besi ataupun karet? Iya, tepat sekali. Ternyata supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan meskipun kita tidak membuka jendelanya. Kemudian, mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, tepat sekali. Kalau rumah terbuat dari kertas, ketika kena air nanti akan hancur dan akan mudah terbakar. Rumah terbuat dari semen, kayu, untuk apa? Supaya kuat dan kokoh. Nah, selanjutnya, mengapa kursi terbuat dari kayu ataupun plastik? Ternyata kayu dan plastik itu merupakan bahan yang kuat, yang nyaman untuk dijadikan sebagai kursi untuk tempat duduk. Nah, anak-anak, setiap benda memiliki manfaat tertentu, sehingga bahan yang digunakan disesuaikan dengan manfaatnya. Sudah paham anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang Bu Fitri telah memegang benda-benda yang ada di sekitar Bu Fitri. Yang pertama yaitu, apa ini namanya anak-anak? Iya, tepat sekali, namanya piring. Piring ini terbuat dari kaca. Kemudian ciri-cirinya yaitu bulat dan lengkung di tengahnya.
Selanjutnya, kegunaan piring ini yaitu sebagai wadah untuk makanan. Nah, anak-anak kalau makan menggunakan piring, bukan? Selanjutnya, Bu Fitri memiliki apa ini namanya? Iya, teflon. Teflon ini bahannya yaitu lapisan teflon yang hitam ini, kemudian plastik untuk gagangnya, dan aluminium untuk bagian luarnya. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari teflon ini yaitu berbentuk lingkaran, kemudian terdapat gagang, dan bagian tengahnya juga sedikit melengkung. Nah, anak-anak, untuk kegunaan dari teflon ini yaitu untuk menggoreng ataupun memasak. Nah, anak-anak, benda apa ya ini? Iya, coba perhatikan benda ini. Apakah ibu kalian memilikinya atau kakak ataupun anak-anak sendiri memiliki benda ini? Iya, ini adalah dompet. Nah, anak-anak, dompet ini terbuat dari kain. Bentuknya yaitu kotak, kemudian berwarna putih dan ada resletingnya. Kegunaan dari dompet ini yaitu untuk menyimpan uang. Oke, sudah paham anak-anak? Kita harus berhati-hati dalam menggunakan benda-benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah, sehingga kita harus hati-hati untuk menggunakan benda tersebut. Mari kita menghitung berapa jumlah gelas berikut ini. Anak-anak, perhatikan gambar gelas berikut ini. Coba kalian hitung ada berapa jumlah gelas? Iya, mari kita baca terlebih dahulu soal berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah... Nah, anak-anak, untuk mengetahui gelas Ibu Siti semuanya, kita dapat menjumlahkan 30 buah gelas dengan 20 buah gelas, sama dengan 42. Ya, sudah paham anak-anak? Selanjutnya, jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah... Ya, untuk gelas yang pecah kita dapat mengurangkan menjadi 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah... Masih ingat anak-anak? Jika gelasnya pecah, kita mengurangkannya. Jadi 42 dikurangkan 30 sama dengan 12. Nah, anak-anak, persamaan yang kita dapatkan yaitu yang pertama 30 ditambah 12 sama dengan 42. Yang kedua 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Dan yang ketiga 42 dikurangi 30 sama dengan 12. Nah, apakah kalian dapat menentukan hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Ya, perhatikan ketiga persamaan tersebut. Bukankah angkanya mirip ya? Nah, anak-anak, hubungan penjumlahan dan pengurangan yaitu sebagai berikut. Anggap saja angka 30 adalah A, 12 adalah B, dan 42 adalah C. Sehingga A plus B sama dengan C. Kemudian untuk angka 42 dikurangi 12 sama dengan 30. 42
42 sama dengan C dikurangi 12. 12 sama dengan B. Kemudian sama dengan 30. 30 sama dengan A. Jadi C dikurangi B sama dengan A. Selanjutnya 42 sama dengan C dikurangi 30. A sama dengan 12 B. Jadi C dikurangi A sama dengan B. Nah anak-anak, perhatikan pola tersebut. Bukankah ada hubungannya? Iya. Penjumlahan dapat diubah menjadi pengurangan dengan mengurangkan angka yang paling besar. Nah anak-anak, perhatikan pada contoh angka tersebut. Bukankah yang paling besar 42? Iya, angka 42 dapat kita kurangkan dengan 12 ataupun dengan angka 30. Kemudian pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan dengan menjumlahkan hasil dengan angka pengurangan. Nah anak-anak, perhatikan contoh yang kedua. Angka 30 ditambahkan 12 bukankah sama dengan 42? Iya. Kemudian angka 12 ditambahkan dengan angka 30 bukankah sama dengan 42? Iya, tepat sekali. Jadi pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan. Kemudian penjumlahan juga dapat diubah menjadi pengurangan. Sudah paham anak-anak? Anak-anak, bagaimana, sudah paham dengan materi yang tadi? Nah, selanjutnya ketika kalian di rumah pasti sering diingatkan oleh orang tua untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, hal-hal yang dapat membahayakan anak-anak sendiri. Nah, anak-anak, mari kita memberi tanda centang pada perbuatan yang benar. Dan mari kita memberi tanda silang pada perbuatan yang salah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pertama, yaitu seorang anak sedang mencoret-coret tembok. Apakah itu hal yang benar? Iya, ternyata itu adalah hal yang tidak terpuji karena dapat membuat tembok kita menjadi kotor, sehingga gambar itu kita beri tanda silang. Selanjutnya, gambar kedua, yaitu anak-anak sedang bermain ayunan. Apakah tepat anak-anak tersebut bermain ayunan seperti itu? Iya, ternyata tepat. Kenapa? Karena dia bermain dengan tidak terlalu cepat saat mengayunkannya, sehingga anak tersebut tidak akan terluka. Kemudian gambar yang ketiga, apakah itu gambar yang benar? Iya, ternyata gambar ketiga itu merupakan gambar yang salah, sehingga kita beri tanda silang. Kenapa ya? Ternyata saat teman kita sedang bermain ayunan, kita tidak boleh berada di depan ataupun di belakang teman kita yang sedang bermain ayunan, karena kita dapat tertabrak oleh teman kita, sehingga kita akan terluka. Paham anak-anak? Gambar selanjutnya, iya, ternyata harus diberi tanda silang. Kenapa? Karena anak tersebut sedang duduk di atas meja. Nah, anak-anak pernah ditegur oleh Bu Guru dan Pak Guru ya ketika anak-anak duduk di atas meja, karena hal itu tidak terpuji. Kalau duduk kita harus ada di kursi. Gambar yang kelima, apakah itu harus kita beri tanda centang? Iya, ternyata harus kita beri tanda silang. Karena ketika kita bermain perosotan, kita harus menaiki lewat tangga, kemudian turunnya lewat perosotan, bukan sebaliknya. Kalau anak-anak nanti naik lewat perosotan, kemudian ada teman dari atas meluncur ke bawah, nanti kita dapat terluka. Sehingga untuk naik ke atas kita melewati tangga. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Anak-anak pasti sudah paham ya dengan materinya, karena Bu Fitri menyajikannya dengan ringkas. Nah, hari ini kita telah belajar tentang aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda.
Kemudian yang kedua, penggunaan kosakata tentang berbagai jenis benda di sekitar dalam suatu kalimat. Dan yang ketiga, kita telah belajar tentang pengurangan dua bilangan cacah 41 sampai dengan 99 pada permasalahan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah paham ya dengan materinya. Nah, anak-anak, semoga video ini dapat membantu anak-anak untuk belajar. Sekian dari Bu Fitri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.